Halo semuanya, pada video kali ini saya akan membahas tentang Sutta Pitaka, yaitu kitab kedua dari Tripitaka. Latar belakang Sutta Pitaka. Sutta Pitaka merupakan bagian kedua dari Tripitaka yang merupakan kitab suci utama dalam tradisi Buddhisme. Sutta Pitaka ini dibentuk untuk melestarikan ajaran Buddha Gautama. Sutta Pitaka juga menghimpun khotbah atau diskursus yang disampaikan oleh Buddha selama hidupnya. Setelah Buddha wafat, sidang Buddhis atau konsili pertama diadakan dan ajaran-ajarannya dikumpulkan untuk mencegah distorsi, memastikan semua biksu bisa mengikuti dan mengajarkan ajaran-ajaran ini dengan akurat. Melalui transmisi lisan yang kuat, ajaran-ajaran ini pada akhirnya pada konsili keempat dibukukan dalam bentuk Sutta Pitaka. Alasan disusunnya Sutta Pitaka. Sutta Pitaka disusun dengan tujuan untuk menghindari distorsi ajaran, panduan spiritualitas dan etika, dan menyebarluaskan dhamma. Menghindari distorsi ajaran ini bermaksud bahwa ajaran Buddha yang sederhana maupun yang kompleks tetap terjaga dari kemungkinan perubahan yang tidak akurat yang biasanya terjadi karena transmisi ajaran dari mulut ke mulut. Panduan spiritualitas dan etika. Isi Sutta Pitaka ini mengandung prinsip-prinsip moral dan spiritual yang digunakan sebagai panduan bagi para pengikut Buddha. Dengan menyusunnya dalam bentuk buku, ajaran tersebut menjadi lebih mudah diakses dan dipahami. Yang ketiga, menyebarluaskan dhamma. Penyusunan ini juga membantu dalam penyebaran dhamma atau ajaran Buddha kepada komunitas yang lebih luas, apalagi di masa sekarang dengan adanya internet. Sutta Pitaka dapat diakses dari seluruh bumi dan dapat dipelajari oleh siapa saja karena mengandung pengajaran dan praktik agama Buddha yang ditulis secara sistematis. Ikhtisar Kitab Sutta Pitaka. Sutta Pitaka adalah bagian kedua dari Tripitaka dalam tradisi Theravada yang berisi lebih dari 10.000 sutta yang merupakan ajaran yang disampaikan oleh Buddha Gautama selama hidupnya. Sutta ini terdiri dari berbagai jenis khotbah, dialog, dan tanya jawab antara Buddha dengan para murid, petapa, dan orang lain yang datang untuk belajar. Sutta Pitaka ini dirancang untuk membimbing umat dalam menjalani kehidupan yang penuh kebajikan dan kebijaksanaan. Secara keseluruhan, Sutta Pitaka ini mengajarkan hukum-hukum dasar dari Buddhisme, seperti hukum Cattari Arya Sacani, Jalan Mulia Berunsur 8, hukum Tilakana, dan masih ada banyak lagi. Pembagian kitab Sutta Pitaka. Sutta Pitaka terbagi menjadi 5 bagian utama atau yang disebut sebagai Nikaya yang mencakup berbagai aspek ajaran Buddha. Yang pertama, Digha Nikaya berisi koleksi sutta panjang yang membahas ajaran Buddha secara mendalam. Misalnya Brahmajala Sutta atau Sutta Jaring Brahma yang memuat pandangan-pandangan Buddha mengenai berbagai ajaran spiritual. Yang kedua ada Majjhima Nikaya yang merupakan koleksi sutta berukuran sedang yang berisi ajaran Buddha untuk pemahaman yang lebih spesifik. Seperti Culan Malukyo Moda Sutta yang menguraikan tentang pentingnya fokus pada ajaran utama. Yang ketiga ada Samyutta Nikaya yang merupakan koleksi sutta yang disusun berdasarkan temanya. Misalnya Dhammacakkappavattana yang berisi khotbah pertama Buddha tentang 4 kebenaran mulia atau Cattari Arya Sacani tadi. Yang keempat ada Anguttara Nikaya, berisi koleksi sutta yang disusun berdasarkan angka. Misalnya Eka Pugala Sutta yang menjelaskan sifat-sifat orang yang bertindak dengan bijaksana. Dan yang terakhir ada Khuddaka Nikaya
berisi koleksi sutta pendek yang mencakup berbagai teks seperti Dhammapada yang merupakan kumpulan ayat yang mengajarkan nilai moral, berisi juga Jataka Tales yang berisi kisah kelahiran ulang Buddha, dan Udana yang berupa pernyataan inspiratif. Contoh isi sutta dari setiap bagian Tripitaka. Dalam Tripitaka terdapat 3 bagian utama, yaitu tadi Vinaya Pitaka, Sutta Pitaka, dan Abhidhamma Pitaka. Berikut adalah contoh-contoh sutta dari masing-masing bagian tersebut. Untuk Vinaya Pitaka ada Patimokkha Sutta yang berisi daftar peraturan yang menjadi dasar disiplin untuk para biku dan bikuni, yang mencakup aturan mengenai kehidupan suci dan etika komunitas. Ada juga Mahawaga yang berisi aturan yang lebih detail tentang pelaksanaan upacara keagamaan, seperti cara melakukan uposatha dan aturan tentang pelatihan monastik. Ada juga Culawaga yang mengandung aturan tambahan termasuk bagaimana menangani pelanggaran aturan di antara anggota sangha. Selanjutnya Sutta Pitaka. Ada Digha Nikaya yang contohnya itu Mahasatipatha Sutta yang menjelaskan tentang meditasi perhatian penuh dan 4 landasan perhatian. Selanjutnya ada Majjhima Nikaya yang contoh sutanya itu Anapanasati Sutta yang membahas teknik meditasi melalui pernapasan sebagai cara mencapai ketenangan batin. Selanjutnya ada Samyutta Nikaya. Contoh sutanya adalah Dhammacakkappavattana tadi yang berisi khotbah pertama Buddha tentang Cattari Arya Sacani. Selanjutnya ada Anguttara Nikaya yang berisinya itu misalnya Metta Sutta yang tentang pengembangan cinta kasih universal. Selanjutnya Khuddaka Nikaya, misalnya Dhammapada Sutta yang merupakan kumpulan ajaran Buddha dalam bentuk bait yang terkenal karena ringkasannya yang mendalam. Selanjutnya bagian Tripitaka yang terakhir yaitu Abhidhamma Pitaka. Contoh sutanya itu misalnya pada Dhammasangani itu menjelaskan unsur-unsur eksistensi dan klasifikasi berbagai kondisi batin. Ada juga Vibhanga yang menganalisis konsep-konsep penting termasuk 4 kebenaran mulia dan 5 agregat. Selanjutnya ada Patana yang menjelaskan hubungan kausalitas antara mental dan fenomena fisik sebagai analisis yang sangat mendetail tentang kondisi batiniah dan faktor kehidupan. Posisi kitab suci Sutta Pitaka sebagai bagian Tripitaka. Dalam struktur Tripitaka, Sutta Pitaka menduduki posisi kedua setelah Vinaya Pitaka dan sebelum Abhidhamma Pitaka. Sutta Pitaka ini berfokus pada ajaran dan khotbah praktis dari Buddha yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari oleh biksu maupun umat awam. Sutta Pitaka dianggap sebagai dasar bagi pemahaman praktis tentang Dhamma yang menjadikannya esensial dalam jalan menuju pencerahan. Jadi kesimpulannya, dengan didasari oleh pembacaan Vinaya Pitaka yang berisi aturan-aturan tentang kehidupan biku dan bikuni, kita baru bisa mulai masuk kepada ajaran-ajaran langsung dari Buddha. Dan itulah isi dari Sutta Pitaka. Sutta Pitaka ini sangat penting dan relevan bagi semua umat Buddha karena dia membahas etika, cara hidup, serta jalan menuju kebebasan dari penderitaan. Sebagai bagian dari Tripitaka, Sutta Pitaka merupakan keranjang diskursus atau keranjang yang berisi dhamma-dhamma ajaran-ajaran Buddha yang disampaikan dalam berbagai format, dari khotbah panjang hingga perbincangan singkat. Sekian dari saya, terima kasih sudah menonton. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like dan share. Thank you.